Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki bulan yang berkah. Bulan yang penuh lipatan pahala. Bulan ampunan. Bulan yang dinanti-nanti oleh segenap manusia di muka bumi ini, terutama orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Sahabat Quran, hari ini pula kita menyaksikan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih bulan Ramadan, bulan yang paling mulia, itu karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan yang suci ini. Begitupun ada sosok manusia. Sosok manusia ini pun terpilih menjadi manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa paling mulia? Sampai beliau dinobatkan sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi, penghulunya para rasul. Kenapa? Karena Quran turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ucapan, tidak ada kata-kata yang kita rangkai, yang kita sempurna mengucapkan kesempurnaan begitu indahnya akhlak beliau. Pengorbanannya, perjuangannya, semuanya beliau limpahkan untuk kalimat La ilaha illallah. Beliau sebagai seorang ayah dari anak-anak, beliau seorang suami dari pasangan istri-istrinya, beliau seorang pimpinan sebagai presiden dari rakyat yang dipimpinnya. Semuanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian, bagi kita umatnya, teladan yang baik dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dari sisi keayahannya, ataukah dari sisi sebagai suaminya, apakah dari sisi sebagai komandan perang, semuanya telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sahabat-sahabat, tidak cukup kita berbangga punya Rasul yang mulia itu. Kalau boleh saya tanya, andaikan, kalau boleh berandai-andai, andaikan pada hari ini yang mulia ini ternyata manusia yang datang kepada kita, mengetuk pintu rumah kita, Assalamualaikum. Kira-kira sahabat-sahabat yang diketuk pintu rumahnya oleh baginda Rasulullah, apa reaksinya kira-kira? Apakah bergembira ataukah sedih? Bayangkan, manusia mulia yang datang kepada kita di alam mimpi pun benar, apalagi di alam syahadah. Tak terasa tetesan air mata yang kita tumpahkan karena kemuliaan beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata belum cukup kalau hanya berbangga saja. Belum cukup. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita yang mengaku umat Rasul ini, dari mulai tidurnya sampai tidur kembali, sudahkah kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah? Kalau seandainya Rasulullah yang ngetuk pintu tadi mengucap salam kepada kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ummati, apakah kalian telah menjalankan sunnah-sunnahku? Silahkan jawab sahabat-sahabat. Sudahkah makannya kita sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW? Pola bicara kita, pola makan kita, muamalah kita, baca Qur'annya kita, ibadah kita, sudahkah kita ini sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antara kita, mohon maaf, masih banyak candanya, padahal beliau sedikit bercanda. Di antara kita masih banyak tertawanya, padahal beliau sedikit tertawa. Di antara kita
masih sedikit ibadahnya, sedikit zikirnya, tapi beliau dikit-dikit ibadah, dikit-dikit zikir, masih jauh. Kita hanya bisa mengaku saja, kita hanya berbangga saja, tapi kesehariannya masih jauh dari apa yang telah Rasulullah sampaikan kepada kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar kita ini ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menapaktilasi jejak dakwah manusia mulia itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ayatnya sempurnakan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian, wahai umat Rasulullah, telah ada bagi kita teladan yang mulia dalam jiwa, dalam diri Rasulullah. Pertanyaannya, bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ternyata Allah berikan kesempatan berkudwah, mengikuti sunnah-sunnah beliau itu kepada 3 golongan, kepada 3 karakter. Mari kita isi hidup kita ini setidaknya dengan 3 karakter ini agar kita dimampukan Allah menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah liman kana yarjullah. Ternyata kudwah hasanah ini yang telah Rasul contohkan ini diperuntukkan bagi siapa? Liman kana yarjullah, di mana hidupnya, matinya diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekahnya, baca Qur'annya, salatnya, apapun yang ia lakukan, ia hanya sampaikan, ia hanya niatkan liman kana yarjullah, yang ia harapkan sedikit pun tidak ada kepentingan dunia, tidak ada. Ia luruskan, ia murnikan ibadahnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudahkah kita sehafal itu ibadah-ibadah kita? Mari kita lihat salat-salat kita, bacaan Quran kita. Sudahkah kita mengesahkan Allah, memurnikan Allah? Harapan kita hanya satu, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun sedekah kita, sebesar apapun donasi kita, semuanya terbuang sia-sia kalau tidak ada Allah di sana. Berapa rakaat pun salat-salat kita, bolak-balik haji umrohnya, kalau tidak ada Allah di sana, tidak ada liman kana yarjullah, maka semuanya habaan mansura, seperti buih di lautan yang terombang-ambing, tidak terarah itu. Maka kuatkan niatnya, kuatkan niatnya. Sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, niatkan, murnikan hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang Rasul ajarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah mengatakan orang-orang yang akan dimampukan untuk bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasul itu adalah yang punya prinsip wal yaumal akhir. Orientasi hidupnya untuk bekal kampung akhirat. Di sini, di dunia ini hanya sementara. Hanya sebentar, hanya sekali, tidak 2 kali, tidak selamanya. Maka apa yang kita tanam hari ini, kita siram hari ini, kelak nanti kita akan panen. Maka niatkan untuk bekal-bekal kamu akhirat kita di sana. Rumah yang kita tempati hari ini, kendaraan yang kita tunggangi hari ini, itu sebatas sementara. Sudahkah kita punya rumah kapling di surga nanti? Sudahkah kita punya kendaraan di akhirat nanti? Maka semua ibadah kita niatkan untuk bekal-bekal kampung akhirat nanti. Dan yang ketiga adalah setelah kuat jiwa harapannya kepada Allah, dikuatkan lagi orientasinya hanya untuk kampung akhiratnya, dan tentunya tidak meninggalkan dunianya sebagai lahan untuk menanamnya atau menyiramnya. Dan yang ketiga adalah wa dzakarallaha katsira, yaitu orang-orang yang banyak mengingat nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tasbihnya subhanallah, maha suci Allah, dengan tahmidnya alhamdulillah,
segala puji mutlak milik Allah. Dengan takbirnya Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Dengan tahlilnya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat-kalimat terbaik lainnya terus ia lantunkan sebagai bukti cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Maka yakinlah, 3 hal inilah yang akan menguatkan kita menjadi umat Rasulullah. Umat Rasulullah yang akan bisa dimampukan menapak tilasi jejak perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita posisikan diri kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat ada sebuah ayat di mana dalam ayat ini terkumpul semua huruf hijaiyah. Min alifiha ila yaiha, terkumpul semuanya dalam satu ayat. Kalau kita lihat, ternyata ayat ini adalah menjelaskan tentang sifat-sifat, karakter-karakter baginda Rasulullah dan orang-orang yang membersamai dengan beliau. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhamau bainahum ila akhir ayat. Al-Qur'an surah Al-Fatih ayat terakhir, ayat 29, menggambarkan betapa sempurnanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disempurnakan dengan digabungkannya huruf hijaiyah tadi, menunjukkan kesempurnaan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya, dan tentunya syafaat ini kita dapatkan dengan bersahabat bersama Al-Quran selama di dunia ini. Jadikan Quran sebagai sahabat dunia, kelak nanti Quran yang kita baca ini menjadi syafaat di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Semoga salawat-salawat kita sebagai bukti iman kita, karena orang yang beriman adalah orang-orang yang membuktikan keimanannya dengan senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah. Allah saja, malaikat saja memberi penghormatan kepada Rasul tercintanya dengan bersalawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang beriman, sallu alaihi, sallu alaihi, perbanyak salawat, sallu alaihi wasallimu taslima, perbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekolah Al-Quran, bertauhid, berbakti, cerdas, berakhlak. Ayo ngaji di Eshaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.